我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through the Heavens versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay, dan buat kalian yang baru banget datang jangan lupa subrek dan nyalain lontongnya. Buat kalian yang mau lempar kopi buat Mimin bisa melalui link di deskripsi. Koilah. Cerita masih berkancut dengan Hunmo yang benar-benar terkejut setelah menyadari kehadiran dari Xiao Chen. Kepala aula jiwa dan Hunmo pun seketika mengerutkan kening mereka. Mereka tidak berani meremehkan Xiao Chen bahkan sedikit di dalam hatinya, terutama karena kepala suku telah jatuh ke dalam kerugian saat melawan Xiao Chen. Kepala aula jiwa menjadi relatif sengsara pada saat itu. Saat ini setelah mereka bertemu lagi, ia secara alami merasakan ketakutan besar di dalam hatinya. Tak lama setelah itu, sosok tua yang memegang tongkat yang telah berdiri di samping kepala aula jiwa dan Hunmo perlahan muncul di depan semua orang. Ia pun segera tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa Xiao Chen memang layak menyandang gelar kapak berdarah. Xiao Chen masih sekuat ini meskipun tidak muncul selama bertahun-tahun. Meskipun Xiao Xuan sangat terkenal, namun ia pada akhirnya tidak bisa menghindari kematian. Klan Xiao mereka ditakdirkan hanya menjadi bunga yang mekar dalam waktu yang singkat. Sementara itu mata Xiaoyan pun terfokus pada sosok tua yang baru saja muncul. Ekspresinya muram saat ia mempelajari sosok tersebut. Penampilan orang ini bahkan tidak menyebabkan ruang itu sendiri berfluktuasi, seolah-olah ia telah berdiri di tempat itu dari awal. Xiaoyan pun bergumam bahwa kekuatan orang ini benar-benar menakutkan. Sementara itu mata Xiao Chen segera menatap orang tua yang memegang tongkat. Xiao Chen pun menyipitkan matanya dan menyebutkan nama sosok tersebut yang ternyata adalah Hun Qianmo. Hati kelompok Xiaoyan pun bergetar setelah mendengar Xiao Chen mengucapkan nama ini dengan jeda. Sementara itu Xiao Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata bahwa sampah yang pernah memohon belas kasihan di depan tangan kepala klan benar-benar berani menunjukkan dirinya. Wajah keriput dari Hun Qianmo pun sedikit gemetar. Matanya yang berisi kilau aneh perlahan menyapu Xiao Chen dan Xiaoyan. Suara seraknya pun segera bergema ketika ia berkata terlepas dari seberapa kuat Xiao Chen tidak akan bisa menghindari kematian. Terlebih lagi saat ini klan Hun masih berdiri di puncak benua, tetapi bagaimana dengan klan Xiao? Klan Xiao yang pernah dikenal di seluruh benua ini hanya hidup sebagai kelompok kecil. Mereka berada di tingkat terendah di mata klan Hun. Ekspresi gelap dan tegas pun segera melonjak ke wajah Xiao Chen. Tubuhnya melintas dan muncul di depan Hun Qianmo. Tangannya terbang di udara kosong dan kapak besar berwarna darah segera muncul. Kapak pun dengan cepat disertai oleh angin kencang yang muncul seperti petir saat menembus langit dan dengan keras berayun ke arah Hun Qianmo. Wajah kisut Hun Qianmo pun mengungkapkan ekspresi bermusuhan ketika ia merasakan serangan cepat dari Xiao Chen. Ia pun segera berkata meskipun Xiao Chen cukup beruntung untuk bertahan hidup sampai saat ini, namun saat ini Xiao Chen bukan lagi kapak berdarah seperti yang dulu. Tangan Hun Qianmo yang seperti tulang pun segera mengepal, setelah itu segera dilemparkan ke arah kapak besar berwarna darah. Angin yang terbentuk dari tabrakan yang mengerikan ini menyebabkan beberapa elit doseng aula jiwa dengan cepat mundur. Hanya kepala aula jiwa dan Hunmo yang mampu bertahan di bawah tekanan ini. Sementara itu kapak pun dengan kejam menebas tinju dari Hun Qianmo. Kekuatan pembalasan yang sangat menakutkan menyebabkan Xiao Chen terhuyung mundur lebih dari 10 langkah. Ekspresinya menjadi sedikit gelap dan suram saat ia memelototi ke arah Hun Qianmo. Xiao Chen telah terperangkap dalam ilusi api iblis selama ribuan tahun. Hasil pelatihannya secara alami akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pelatihan biasa dari Hun Qianmo. Di masa lalu Hun Qianmo ini hanya bisa berbalik dan melarikan diri dengan ekspresi ketakutan setelah melihat Xiao Chen. Sementara itu Hun Qianmo pun melirik banyak jejak darah samar di tinjunya, tetapi ia mengabaikannya dan berbicara dengan suara yang samar. Ia berteriak kepada Xiao Chen bahwa ia telah mengatakan sebelumnya semuanya telah berubah. Xiao Chen saat ini benar-benar bukan tandingannya.
Setelah itu ia pun segera melirik ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa Xiaoyan memiliki aroma Xiao Suan di tubuhnya. Tampaknya Xiaoyan benar-benar mendapatkan warisannya di makam surgawi. Ekspresi Xiaoyan masih tetap tenang. Kekuatan lelaki tua ini kemungkinan berada di sekitar doseng bintang 6. Ia lebih kuat dari semua orang yang hadir. Xiaoyan menyadari bahwa aula jiwa saat ini memang sudah bersiap. Tak lama setelah itu, kepala aula jiwa pun dengan acuh tak acuh melirik ke arah Xiaoyan. Ia segera mengambil langkah maju dan berkata kepada Xiaoyan bahwa Hall of Soul telah memilih pesaingnya. Saat ini giliran Xiaoyan untuk menentukan pesaing dari Xiaoyan. Rasa dingin pun segera melonjak di mata Xiaoyan setelah melihat lawan mereka. Tampaknya pertempuran besar hari ini benar-benar akan intens. Xiaoyan harus bisa menghadapi kepala aula jiwa di salah satu dari 3 pertempuran. Sementara Hunmo akan diserahkan kepada leluhur Xiao Chen, tetapi satu-satunya masalah besar adalah Hun Qianmo. Bersamaan dengan pemikiran Xiaoyan, tiba-tiba sosok kecil pun diam-diam muncul di sampingnya. Penampilan muda itu secara alami adalah leluhur dari Pil Tower. Ia pun segera berkata agar meninggalkan lelaki tua itu kepadanya. Tetua pertama dari Pil Tower di samping pun mengungkapkan ekspresi gembira setelah memperhatikan pemuda berpakaian hijau di samping Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pun tidak berani meremehkan keberadaan tua yang mengejutkan ini. Xiaoyan pun segera menangkupkan kedua tangannya dan dengan sopan memberi salam. Leluhur Pil Tower pun segera melambaikan tangannya dan berkata mengapa Xiaoyan begitu sopan. Setelah itu matanya yang jernih mengandung kejutan saat mereka menyapu ke arah Xiaoyan. Ia pun segera tertawa dan berkata sungguh tidak terduga Purifying Demonic Lotus Flame yang bahkan tidak bisa ia taklukkan sebenarnya telah jatuh ke tangan Xiaoyan. Kesempatan beruntung seperti itu benar-benar sumber kecemburuan. Xiaoyan pun hanya tersenyum saat mendengar tawa dari leluhur Pil Tower. Setelah itu leluhur Pil Tower pun memandang ke arah Xiaoyan dan lanjut berbicara. Ia berkata Pil Tower juga merupakan anggota dari Sky Mansion Alliance dan mereka semua akan berbagi kemuliaan atau kehancuran bersama. Menjadi seorang penjaga Pil Tower, ia tidak bisa menjauhkan diri dari masalah ini. Xiaoyan pun tetap relatif tenang dalam menghadapi tatapan yang diberikan oleh leluhur Pil Tower kepadanya. Leluhur Pil Tower pun segera berkata agar menyerahkan Hun Qianmo kepadanya. Ia tidak berani mengatakan bahwa ia bisa mengalahkannya, tetapi hasil imbang bukanlah hasil yang sangat buruk. Xiaoyan pun menghela nafas lega sebelum akhirnya berterima kasih kepada leluhur Pil Tower. Sementara itu di sisi lain wajah kisut Hun Qianmo pun sedikit bergetar saat leluhur Pil Tower ini muncul. Ia pun segera berkata sepertinya leluhur Pil Tower benar-benar berniat melawan klan Hun. Di masa lalu klan Hun tidak menyerang Pil Tower karena dirinya. Tindakan dari leluhur Pil Tower kali ini benar-benar tidak bijaksana. Leluhur Pil Tower pun tersenyum tipis setelah mendengar ancaman ini. Ia pun segera berkata bukankah dengan mengucapkan perkataan seperti itu akan terdengar sedikit lucu. Jika Hall of Soul memiliki kesempatan yang tepat, mereka pasti sudah akan menyerang Pil Tower sejak lama. Apakah Hun Qianmo benar-benar berpikir bahwa leluhur Pil Tower tidak mengetahui jalan pikiran dari klan Hun? Sebaiknya saat ini tidak perlu mengatakan kata-kata yang tidak perlu seperti itu. Sudah bertahun-tahun sejak ia bertarung dengan Hun Qianmo dan ia ingin tahu seberapa banyak kekuatannya telah meningkat dibandingkan pada saat itu. Cahaya aneh di mata Hun Qianmo pun menjadi lebih cerah ketika ia berkata bahwa ia akan memberitahu leluhur Pil Tower. Cahaya aneh di mata Hun Qianmo pun menjadi lebih cerah ketika ia berkata bahwa ia akan memberitahunya. Setelah mengatakan hal tersebut, tubuh dari Hun Qianmo pun perlahan mulai menjadi sedikit ilusi. Leluhur Pil Tower pun samar-samar tersenyum tipis saat melihat tindakan dari Hun Qianmo. Ia pun segera menoleh dan memberitahu kelompok Xiaoyan agar mereka semua harus berhati-hati. Setelah itu tubuhnya pun tiba-tiba menghilang. Kali berikutnya ia muncul kembali, ia sudah berada di udara. Ia pun dengan lembut melambaikan tangannya dan ruang di sekitarnya segera beriak sebelum akhirnya ruang kacau segera diciptakan olehnya. Leluhur Pil Tower pun segera berteriak kepada Hun Qianmo bahwa area ini terlalu kecil. Ia pun segera mengajak Hun Qianmo untuk masuk ke terowongan spasial.
Setelah mengucapkan perkataan tersebut, ia pun berbalik dan memasuki terowong spasial tersebut. Setelah mencapai level setinggi mereka dapat secara acak menciptakan dunia untuk bertarung. Tetapi ruang yang terbentuk dengan tergesa-gesa ini tidak stabil. Biasanya ini akan menghilang setelah pertempuran berakhir. Di sisi lain, Hun Qianmo pun dengan dingin tertawa saat melihat sosok leluhur Pil Tower pergi. Tubuhnya segera bergerak dan semua orang melihat ruang di udara berfluktuasi. Ia pun segera masuk ke terowongan spasial itu dengan kecepatan seperti kijing. Sementara itu mata Xiao Chen melirik ke alam itu setelah pertempuran meletus di dalam ruang. Setelah itu ia pun perlahan maju tanpa ekspresi. Matanya segera melirik antara kepala aula jiwa dan Hunmo. Ia pun segera berkata siapa yang akan melangkah maju selanjutnya. Kepala aula jiwa dan Hunmo pun bertukar pandangan setelah melihat Xiao Chen. Hunmo pun mengungkapkan ekspresi gelap di wajahnya yang sudah tua. Ia segera mengambil 2 langkah ke depan di depan semua orang dan berkata kepada Xiao Chen bahwa ia benar-benar sangat terkenal pada saat itu. Namun Xiao Chen saat ini benar-benar sudah sedikit ketinggalan zaman. Ekspresi Xiao Chen pun masih sangat kaku tetapi hatinya menjadi sedikit lebih serius. Sementara itu Hunmo pun segera bergerak sebelum akhirnya berhenti di langit. Doki yang sangat besar dan perkasa meletus dari tubuhnya ke segala arah. Dalam sekejap kabut hitam menutupi langit yang jauh dan cahaya di seluruh pegunungan menjadi jauh lebih redup. Beberapa tetua agung dalam sekte pun diam-diam menghela nafas pada saat ini. Mereka menyadari bahwa Hun Qianmo ini telah berada di tingkat bintang 5 doseng tingkat lanjut. Sementara itu di sisi lain mata Xiao Chen hanya terfokus pada sosok di bawah awan hitam besar di langit. Ia menatap Hunmo saat panas bertahap memenuhi matanya. Xiao Chen pun perlahan mengepalkan tangannya dan kapak berlumuran darah setinggi 100 meter tiba-tiba muncul. Warna merah cerah juga secara bertahap saat ini telah memenuhi matanya. Teriakannya pun segera bergema ketika ia berkata mereka yang menentang kekuatan klan Xiao akan mati. Teriakan yang terpancar dari mulut Xiao Chen ini menyebabkan hati Xiaoyan bergetar pada saat ini. Perasaan aneh yang berasal dari dalam garis keturunan secara bertahap menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Sementara itu Xiao Chen pun dengan dingin menginjakkan kakinya ke tanah dan dengan sekejap ia telah muncul di atas kepala Hunmo. Kapaknya yang besar berwarna darah seperti kapak dewa yang dapat membelah dunia saat ia dengan kejam meretas ke arah Hunmo. Hunmo pun tertawa dengan dingin saat serangan Xiao Chen yang sangat kuat ini datang ke arahnya. Ia segera mengguncang lengan bajunya dan lebih dari belasan tulang putih segera ditembakkan. Kabut hitam berhamburan dan dengan cepat membentuk jaring laba-laba putih di depannya. Kekuatan kuat yang terkandung dalam kapak besar itu dengan cepat disingkirkan saat menghantam jaring. Kecepatan di mana kapak besar itu mendarat seketika melambat. Kapak ini benar-benar mengalami hambatan sebelum akhirnya kapak pun berhenti setengah meter dari Hunmo. Menyadari hal itu, jejak darah pun tiba-tiba muncul saat kapak besar itu sekali lagi diayunkan ke bawah. Jaring tulang seperti sutra itu dengan mudah dipotong dan kapak itu terus mengarah ke tenggorokan Hunmo. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan Hunmo merasa sedikit terkejut. Tangannya seperti tulang membuat lengkungan aneh sebelum menekan kapak dengan lembut. Setelah itu ia secara acak membantingnya dengan tangannya. Seseorang bisa mendengar suara keras. Kapak besar berwarna darah itu benar-benar dikirim keluar jalurnya. Kapak itu pun hanya memotong dan mencabut seikat rambut dari Hunmo. Hunmo telah menderita kerugian selama pertukaran awal ini karena telah sombong. Ekspresinya menjadi sedikit gelap dan dingin. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah saat awan gelap di atasnya yang menutupi matahari tiba-tiba mengeluarkan jeritan tajam yang tak terhitung jumlahnya. Sejumlah sosok yang tak terbayangkan berjuang di dalam awan gelap. Awan di langit pun tiba-tiba bergejolak setelah teriakan gelap dan dingin dari Hunmo terdengar. Ia mengeluarkan teknik serangga darah setan langit dan memerintahkan serangga-serangga ini untuk menggigit ke arah Xiao Chen. Sementara itu kapak besar yang berlumuran darah di tangan Xiao Chen pun menari dengan liar seperti kincir angin saat ia melihat cahaya berdarah dengan cepat membesar di hadapannya. Kapak itu berhenti dan cahaya berdarah setinggi 10.000,7 meter segera meletus dari kapak.
Letusan pun disertai dengan gelombang ledakan sonik yang dalam ketika bertabrakan dengan cahaya darah dengan kecepatan seperti kilat. Cahaya berdarah itu pun terbang puluhan ribu meter ke belakang setelah disambar dengan kejam oleh cahaya berdarah setinggi 10.000 meter. Teriakan aneh yang tajam segera muncul saat beberapa gunung berubah menjadi debu. Meskipun telah mengalami pukulan yang serius, kekuatan hidup dari cahaya darah ini benar-benar sangat kuat. Sekali lagi cahaya pun bergegas setelah menstabilkan tubuhnya. Kali ini kecepatannya menjadi jauh lebih lambat dan banyak orang dapat melihat dengan jelas penampilannya. Cahaya darah itu adalah objek yang seperti katak, namun objek ini benar-benar berwarna merah tua. Ada banyak sekali kelompok daging yang menonjol di tubuhnya. Jika seseorang memeriksanya dengan cermat, orang akan melihat bahwa kumpulan daging ini memiliki banyak wajah manusia yang ganas. Yaulau mengamati katak darah yang ganas dan menakutkan ini dari jarak yang dekat dan berkata dengan ekspresi yang agak jelek. Yaulau segera menyadari bahwa ini sebenarnya adalah katak kutukan jiwa. Setan tua Hunmo ini memang benar-benar kejam. Xiaoyan pun mengerutkan keningnya setelah ia mendengar tentang kata kutukan jiwa ini. Kata kutukan jiwa ini dikabarkan dibentuk dengan mengumpulkan banyak jiwa bersama sebelum memaksa semua jiwa untuk saling membunuh. Setelah itu beberapa bahan lain akan dikumpulkan dan kata kutukan jiwa ini akan disempurnakan. Benda ini mirip dengan boneka, tetapi karena itu dibentuk secara paksa dengan mengumpulkan banyak jiwa bersama, itu juga akhirnya mendapatkan kecerdasannya. Namun kecerdasan ini disertai dengan sifat kekerasan. Setelah benda ini dilepaskan, ia akan melakukan pembunuhan secara liar. Bahkan pada akhirnya itu akan menyerang pemiliknya sendiri. Sementara itu, Hunmo pun mengabaikan tatapan aneh dari orang di sekitarnya. Ekspresi tegas segera muncul di wajahnya dan jarinya segera menunjuk ke arah Xiao Chen. Kata kutukan jiwa itu sekali lagi ditembakkan setelah mendapatkan perintahnya. Hunmo di sisi lain terus meluncurkan serangan diam-diam sementara kata kutukan jiwa menahan Xiao Chen. Baledog aing. Setiap serangan diam-diam, kejam dan menargetkan titik-titik fatal Xiao Chen. Hunmo ini benar-benar berniat untuk membunuh Xiao Chen. Dihadapkan dengan serangan gabungan manusia dan katak, Xiao Chen pun tidak punya pilihan lain selain beralih dari serangan ke pertahanan. Ia pun saat ini bahkan samar-samar tampak dirugikan. Sementara itu di sisi lain kepala Xiaoyan pun menoleh ke alam yang telah dibangun sebelumnya. Pertempuran di dalam secara bertahap menjadi sangat panas. Meskipun mereka berada di alam lain, namun Xiaoyan masih bisa merasakan kekuatan destruktif meletus di dalamnya. Namun pada saat ini tidak mungkin untuk dengan jelas mengamati situasi pertempuran di dalam hanya dengan mata telanjang. Oleh karena itu Xiaoyan tidak bisa melihat situasi di dalam dengan jelas. Xiaoyan pun berpikir 2 dari 3 pertempuran saat ini sedang berlangsung, namun kepala aula jiwa belum menyerang. Kemungkinan ia berniat menunggu 2 petarung lain berakhir sebelum memutuskan. Jika Hunmo dan Hun Qianmo menang, maka Hall of Soul akan memenangkan 2 dari 3 pertukaran. Dengan begitu, maka tidak perlu untuk melanjutkan pertarungan terakhir. Sementara itu, pertempuran di langit menjadi lebih intens ketika Xiaoyan berpikir. Pertukaran tajam menyebabkan mata seseorang menjadi silau. Hanya beberapa individu bermata tajam yang hampir tidak bisa mengikuti sosok manusia yang berkedip-kedip itu. Sementara Xiao Chen dan Hunmo terlibat dalam pertempuran sengit dan intens, ledakan seperti guntur yang mengejutkan tiba-tiba terdengar. Mata semua orang pun langsung tertarik dengan ledakan ini. Terowongan spasial sebelumnya tiba-tiba meledak terpisah saat 2 sosok terbang keluar darinya. Keduanya mundur 100 langkah sebelum perlahan menstabilkan tubuh mereka. Banyak seruan terdengar di sekitar pegunungan setelah melihat 2 sosok yang keluar dari terowongan spasial. Hun Qianmo pun menstabilkan tubuhnya di langit dan berkata bahwa leluhur Pil Tower memang memiliki beberapa keterampilan. Saat ini Hun Qianmo tidak tampak menyedihkan. Bahkan pakaiannya tampak tidak disentuh, tetapi seseorang ahli seperti Xiaoyan dapat mengatakan bahwa doki di dalam tubuh orang tua ini telah kelelahan hingga tingkat yang relatif menyedihkan. Dari kelelahan ini sangat mungkin untuk menyimpulkan seberapa intens pertarungan di dalam wilayah itu.
Sementara itu leluhur dari Pil Tower di kejauhan hanya tersenyum tetapi tidak berbicara. Di sisi lain kepala aula jiwa dan Xiaoyan di bawah membuka mulut mereka pada saat yang bersamaan. Mereka menanyakan hasil dari pertarungan di antara keduanya. Hun Qianmo dan leluhur Pil Tower pun ragu-ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan ini. Mereka pun bertukar pandangan sebelum akhirnya keduanya berkata bahwa pertarungan ini dapat dianggap seri. Kekuatan dari keduanya sangat mirip. Mereka bisa menentukan pemenang jika mereka bertarung habis-habisan sampai mati. Tetapi pada saat ini tidak mungkin bagi mereka berdua untuk bertarung sampai ke tahap seperti itu. Kepala aula jiwa dan Xiaoyan pun terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Reaksi Xiaoyan masih baik-baik saja, tetapi kepala aula jiwa akhirnya mengerutkan kening. Jelas saat ini ia sedikit tidak puas dengan hasil yang ada. Setelah itu Hun Qianmo pun mendarat di samping kepala aula jiwa dan memberitahunya dengan suara yang lemah. Hun Qianmo pun segera berkata seharusnya kepala aula jiwa tidak merasa tidak puas. Dengan campur tangan iblis tua ini cukup bagus untuk berakhir dengan imbang. Setelah itu ia pun bergumam sungguh tidak terduga leluhur Pil Tower benar-benar telah mencapai level itu. Dengan begitu mungkin kepala klan akan tertarik kepadanya. Setelah itu kepala aula jiwa pun segera menolehkan kepalanya melihat pertempuran di antara Hunmo dan Xiao Chen. Ia pun dengan lembut menghela nafas dan berkata selama Hunmo menang situasinya kurang lebih akan diputuskan. Hun Qianmo pun mengangkat kelapanya setelah mendengar kata-kata ini. Ia mengamati medan pertempuran dan tiba-tiba mengerutkan kening. Ia menggelengkan kelapanya dan menjawab dengan suara yang dalam bahwa ini akan sedikit sulit. Ekspresi kepala aula jiwa pun mengalami perubahan setelah mendengar kata-kata ini. Hunmo memiliki kekuatan doseng bintang 5 tingkat lanjut. Di sisi lain Xiao Chen hanyalah doseng bintang 5 menengah. Mengingat celah seperti itu seharusnya tidak sulit bagi Hunmo untuk menang. Hun Qianmo pun segera berkata dengan suara yang lemah jika benar-benar mudah untuk berurusan dengan Xiao Chen, ia tidak akan mendapatkan reputasi seperti itu pada saat dahulu. Kepala aula jiwa pun mengerutkan keningnya sebelum akhirnya ia kembali mengangkat kelapanya. Ia mempelajari pertempuran yang sangat intens ini. Pada saat ini Xiao Chen tampaknya masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sepintas sepertinya ia panik saat menghadapi serangan gabungan Hunmo dan kata kutukan jiwa. Sementara itu di sisi lain tubuh besar kata kutukan jiwa itu seperti bola meriam yang dengan kejam menghantam kapak besar Xiao Chen. Serangan menakutkan itu memaksa Xiao Chen mundur beberapa langkah. Setelah menstabilkan tubuhnya, angin gelap dan dingin pun bergegas menuju ke titik fatal di punggungnya dengan gerakan ganas dan licik. Xiao Chen pun memutar tubuhnya dan mengayunkan kapak di belakangnya. Kapak pun segera membuat serangan tersebut segera terbang. Meskipun Xiao Chen telah memblokir serangan berbahaya ini, namun seluruh lengannya terasa sedikit mati rasa. Sementara itu sosok Hunmo pun muncul di kepala kata kutukan jiwa. Ia pun berkata kepada Xiao Chen terlepas dari seberapa berpengalaman Xiao Chen, Hunmo akan mampu melampaui Xiao Chen dalam hal kekuatan. Menanggapi hal itu, sosok Xiao Chen pun segera melintas dan muncul di udara. Tidak ada satupun fluktuasi yang muncul di wajahnya, tetapi doki yang sangat luas dan perkasa yang berfluktuasi di sekitar tubuhnya tiba-tiba melemah. Kedua tangannya segera mencengkram gagang kapak lebih erat saat ia mengangkatnya di atas kepalanya. Xiao Chen pun segera berkata bahwa satu serangan kapak ini maka Xiao Chen akan menghabisi Hunmo. Hunmo pun menunjukkan wajah yang sedikit dingin ketika ia mendengar kesombongan ini. Doki yang perkasa di dalam tubuhnya dengan cepat beredar seperti air banjir. Doki membentuk pusaran doki yang tak terhitung jumlahnya di permukaan tubuhnya. Sementara itu aura Xiao Chen pun tiba-tiba meletus saat petir mulai menyambar. Auranya seperti pilar udara yang sebenarnya saat melesat ke arah awan. Aspek yang paling mengejutkan adalah bahwa Xiao Chen saat ini telah melonjak ke tingkat lanjut dari bintang kelima kelas doseng. Wajah Hunmo pun berubah drastis saat ia merasakan aura Xiao Chen yang tiba-tiba menyusulnya. Xiao Chen pun tidak memberi Hunmo waktu untuk bereaksi. Saat auranya melonjak, kapak darah di tangannya pun tiba-tiba membuat lengkungan aneh di langit. Segera setelah itu garis berdarah setebal ibu jari muncul di langit.
Udara yang dipotong garis berdarah itu sepertinya telah terpotong menjadi dua. Petir pun bergemuruh saat aura berdarah membumbung ke langit sementara keinginan membunuh bergejolak. Hunmo pun merasakan anggota tubuhnya menjadi dingin saat ia menghadapi garis berdarah yang aneh yang dengan cepat membesar di matanya. Aura kematian diam-diam muncul dari lubuk hatinya, tetapi untungnya ia bukan orang biasa. Ia pun dengan cepat menekan kepanikan di hatinya dan kebrutalan muncul di wajahnya yang kisut pada saat yang bersamaan. Tangan Hunmo pun segera menekan kepala Katak kutukan jiwa di depan banyak pasang mata. Katak pun segera mengeluarkan teriakan tajam saat cahaya darah segera meletus. Semua orang menyaksikan tubuh besar dari Katak ini segera meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Akhirnya itu pun berubah menjadi genangan darah kental yang ditelan ke perut Hunmo. Setelah itu tubuh Hunmo pun mulai memuntahkan kumpulan darah. Sekilas ia tampak cukup menakutkan dan doki yang perkasa yang berlama-lama di sekujur tubuhnya tampak cukup menakutkan. Teriakan yang menggetarkan bumi pun segera keluar dari mulut Hunmo. Energi dunia dengan cepat berkumpul di mulut Hunmo yang luar biasa besar. Dalam sekejap bola darah kental pun segera muncul di mulutnya. Bola darah yang baru saja muncul akhirnya bertabrakan dengan garis darah yang meluncur melintas langit. Ledakan pun segera terjadi dengan cahaya darah yang kuat menyebar saat tabrakan. Cahaya pun menyelimuti seluruh pegunungan dengan warna merah tua. Beberapa emosi kekerasan diam-diam muncul di hati beberapa individu yang lebih lemah. Hal ini menyebabkan mata mereka menjadi merah padam, tetapi beruntung mereka yang datang adalah individu dengan kekuatan yang kuat. Kekuatan mereka mampu melindungi mereka dari kekerasan yang sangat menakutkan ini. Sementara itu mata kelompok Xiaoyan di Gunung Jatuh terus memindai bola berwarna darah yang berukuran ribuan meter. Meskipun ada jarak yang sangat jauh di antara mereka dan bola, mereka masih bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam bola darah. Xiaoyan pun bertanya-tanya di manakah leluhur Xiao Chen. Bersamaan dengan itu, dua sosok tiba-tiba terbang keluar dari bola cahaya berwarna darah yang besar. Kedua sosok ini dengan berat menembak ke gunung yang berbeda. Kekuatan yang menakutkan mengguncang kedua gunung ini sampai runtuh. Kedua belah pihak pun terkejut setelah melihat penampilan menyedihkan dari dua individu ini. Jelas pada saat ini tidak ada yang mengharapkan mereka bertarung dengan kekejaman seperti itu. Xiao Chen pun segera bangkit dan menyeka jejak darah di wajahnya. Ia memelototi wajah tua Hunmo di kejauhan dan matanya menjadi agak serius. Xiao Chen pun mengendalikan tubuhnya yang agak lemah dan perlahan mendarat di samping Xiaoyan. Pada saat ini Xiao Chen dan Hunmo tidak lagi memiliki kekuatan untuk terus bertarung. Sementara cedera Xiao Chen adalah akibat dari kelelahan, tetapi Hunmo ini benar-benar sedikit menderita. Xiaoyan pun buru-buru bertanya setelah melihat Xiao Chen yang mendarat. Xiaoyan bertanya apakah leluhur Xiao Chen baik-baik saja. Pada saat yang sama Xiaoyan pun dengan cepat memberi Xiao Chen pil obat yang memancarkan aroma obat. Xiao Chen pun menerima pil obat dan menelannya sebelum akhirnya berkata bahwa ia baik-baik saja. Namun Xiao Chen khawatir pertandingan ini juga imbang. Dengan begitu mereka harus mengandalkan Xiaoyan untuk babak final. Yao Lao dan yang lainnya di samping tanpa sadar tertawa pahit. 2 dari 3 pertandingan ini berakhir imbang. Dengan begitu berarti pertandingan terpenting akan jatuh ke tangan Xiaoyan. Sementara itu kepala aula jiwa pun dengan erat mengerutkan kening dan jelas ia sedikit tidak puas dengan hasil yang diperoleh oleh Hunmo. Di sisi lain, mata Hun Qianmo pun segera melirik Xiaoyan di kejauhan saat ia berkata kepada kepala aula jiwa. Ia meminta Hun Miseng untuk mempersiapkan dirinya. Pertandingan terakhir adalah antara dirinya dan Xiaoyan. Pertandingan antara mereka berdua akan menentukan pemenang kali ini. Kepala Hall of Soul pun sedikit mengangguk setelah mendengar perkataan ini. Hunmo pun segera berkata bahwa bocah ini sangat licik dan memiliki Purifying Demonic Lotus Flame. Kepala aula sebaiknya tidak berakhir kalah secara tak terduga. Kepala aula jiwa pun tanpa sadar bertukar pukulan dengan Hun Qianmo di sampingnya. Senyum aneh melintas di matanya dan kepala aula pun segera mengayunkan lengan bajunya dan perlahan melangkah maju.
Ia pun segera berkata bahwa kepala ini ingin merasakan betapa kuatnya Purifying Demonic Lotus Flame di tangan Xiaoyan. Banyak pasang mata di sekitar pegunungan mengeluarkan keterkejutan ketika melihat kepala Hollow of Soul melangkah maju. Nama ganas dari kepala Hollow of Soul ini pernah didapatkan di dataran tengah, telah mencapai tahap di mana seseorang gemetar ketakutan mendengar namanya. Jika seseorang ingin memberi peringkat individu teratas di dataran tengah, maka kepala aula jiwa Hun Miseng akan mengambil kursi teratas. Tak lama kepala aula jiwa pun segera berkata 2 hasil imbang dalam 3 pertarungan. Ini agak mengejutkan dirinya, tetapi ini tidak akan dapat mengubah hasil akhir. Xiaoyan pun bertukar pandangan dengan kepala aula jiwa. Aliran tersembunyi melonjak dan suhu udara tampaknya telah meningkat pada saat ini. Xiaoyan pun segera menjawab dengan lembut bahwa mereka terkadang tidak boleh terlalu percaya diri. Oleh karena itu pada saat ini kepala aula jiwa seharusnya menjaga dirinya sendiri. Semua orang pun merasa sedikit bersemangat di hati mereka setelah mendengar perdebatan verbal ini. Pertarungan ini adalah pertarungan yang paling penting pada hari ini. Satu pihak adalah kepala Hollow of Soul dan dari sudut pandang tertentu Xiaoyan dapat dianggap sebagai pemimpin dari Sky Mansion Alliance. Pertarungan antara keduanya menentukan pemenang dan pecundang dalam pertempuran ini.